Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Petunjuk Kehidupan, persembahan dari channel 5M bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Renungan diambil dari kitab Pengkhotbah 7 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, rumah duka secara umum identik dengan kesedihan dan duka cita. Pada dasarnya semua orang mencari kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak ada yang ingin bersedih ataupun berduka. Jika demikian halnya, apakah firman Tuhan tersebut salah? Tentu tidak. Lantas mengapa dikatakan ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta? Mengapa ke ibadah penghiburan lebih baik daripada ke resepsi pernikahan? Apakah Tuhan tidak berkenan kalau kita hadir di resepsi pernikahan? Tentu bukan itu maksud Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang dipanggil Tuhan, maka orang tersebut sudah selesai dengan penderitaan dan perjuangannya selama hidup di atas muka bumi ini dan sedang bersiap memulai sebuah perjalanan yang panjang. Karena bagi orang percaya yang meninggal di dalam Tuhan, kematian adalah awal dari hidup yang jauh lebih baik bersama Tuhan dibandingkan kehidupan selama di atas muka bumi ini, yaitu hidup dalam kekekalan. Ketika kita hadir dalam sebuah ibadah penghiburan di rumah duka, apa tujuan kita hadir di dalamnya? Yang terutama tentu saja untuk menyatakan empati kita, dukungan kita, kasih kita, untuk menguatkan pihak keluarga yang ditinggalkan, mendoakan mereka. Ya, itu semua benar adanya. Selain itu, apakah ada maksud Tuhan yang lain? Mari kita kembali ke Pengkhotbah 7 ayat 2. Kita perhatikan firman Tuhan yang berkata, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Dalam hal ini maksud Tuhan adalah Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa ketika kita hadir di rumah duka atau ibadah penghiburan, sesungguhnya inilah waktu yang paling tepat untuk merenungkan hidup yang telah dijalaninya. Bagaimana dengan kehidupan kita ketika kesudahan hidup kita telah sampai pada waktunya untuk kembali kepada Sang Pencipta? Apakah kita sudah siap? Faktanya adalah tidak semua orang siap menghadapi kematian. Bahkan ada banyak orang yang takut menghadapi kematian. Mereka takut ketika mereka membayangkan apa yang akan mereka hadapi saat kematian datang. Karena itu, firman-Nya berkata, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Apa yang harus kita perhatikan? Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa yang dimaksud dengan orang arif? Orang arif adalah orang yang memanfaatkan waktu yang dimilikinya semaksimal mungkin bagi kemuliaan Tuhan. Mengapa orang arif dikaitkan dengan cara menggunakan waktu? Karena setiap hari godaan dan kejahatan berkeliaran di sekeliling kita. Sangat mudah bagi kita untuk tergoda, memanfaatkan waktu yang ada hanya bagi kesenangan diri yang berujung pada kebinasaan daripada untuk kesenangan Tuhan. Orang arif hidupnya senantiasa di dalam kepenuhan Roh Kudus. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Orang arif adalah orang yang memusatkan perhatian dan fokus hidupnya kepada Tuhan Yesus, sehingga tidak ada lagi ruang dalam pikirannya untuk memikirkan hal-hal yang lain yang tidak berkenan bagi Tuhan. Inilah makna dari firman yang berkata, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena sejatinya di rumah duka, kesempatan bagi kita yang masih hidup untuk merefleksikan kehidupan yang sudah kita jalani, supaya kita bersiap sedia tatkala waktunya itu tiba atas setiap kita. Mari satukan hati, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan atas kebaikan-Mu ya Tuhan, yang telah mengingatkan kami
supaya kami menjadi orang yang arif dalam menjalani kehidupan kami saat ini. Kami juga telah belajar makna datang ke rumah duka, yang mengingatkan kami untuk merefleksikan kehidupan yang telah kami jalani, agar supaya ketika waktumu telah tiba bagi kami untuk meninggalkan dunia ini, kami telah siap. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami percaya, kami dipulihkan, dan kami diberkati serta menjadi berkat. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah pembelajaran kita melalui episode petunjuk kehidupan ini. Jika saudara diberkati, jadilah berkat bagi yang lain dengan membagikan link channel ini kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat selalu, serta senantiasa aman dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam segenap aspek kehidupan saudara. Terus bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.